Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah media pembelajaran yang terbuat dari bahan yang sangat sederhana, yaitu kertas HPS. Media pembelajaran ini saya namakan dengan media kotak kali isi. Media ini digunakan untuk membantu memberikan pemahaman konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang kepada anak SD. Adapun cara membuat media ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan bahan, yaitu kertas dan alat yang berupa gunting, kemudian hektar. Langkah pertama yang kita membuat kotak dari kertas. Yang pertama-tama, kertas ini dilipat dua. Kemudian dilipat lagi. Kemudian dilipat sedikit di bagian ujungnya. Dilipat dua, disamakan ujungnya. Kemudian dilipat dua lagi, samakan ujungnya. Setelah dilipat, maka kertas ini dibuka kembali. Dan kita bentuk sebuah kotak dengan cara saling mempertemukan ujung kertas tadi. Iya. Maka terbentuklah sebuah kotak dari kertas. Supaya dua ujungnya ini tidak mudah terbuka, maka kita akan jepit dengan hektar. Ya. Maka jadilah ini satu kotak dari kertas. Kemudian kita akan bikin lagi kotak yang kedua. Kenapa saya begitu tertarik dengan membuat media dari bahan-bahan sederhana ini? Yang pertama, bahan-bahannya adalah mudah didapat. Kemudian tidak memakan biaya besar. Dan peralatannya pun sangat mudah kita dapatkan. Karena begitu banyak kertas-kertas yang sudah tidak terpakai lagi, kita hanya buang di tong sampah. Tetapi dengan kita membuatnya sebagai media pembelajaran yang sederhana, maka kertas-kertas tadi masih kita bisa manfaatkan. Oke, sudah dua kotak yang jadi. Jadi jumlah kotak ini kita bikin sesuai dengan kebutuhan kita.
Kemudian setelah kita membuat kotak, maka kita ini saya sudah print angka-angka 1 sampai 6. Kemudian bilangan-bilangan ini saya akan gunting satu persatu. Ya, tentunya dalam melakukan ini kita diperlukan kehati-hatian sehingga ukurannya itu semua bilangan ini sama. Oke, satu sudah jadi kertas angka dari ya. Kita akan membuat kertas angka ini juga sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sudah ada 5 kertas angka 1 yang jadi. Terus kita gunting lagi bilangan berikutnya. Jadi lagi-lagi diperlukan kehati-hatian. Ya, satu lagi. Iya. Ini ada 5 kertas lagi yang sudah jadi. Ini angka 6, tetapi juga bisa juga dipakai untuk angka 9. Oke, yang sudah jadi disimpan di sini. Terus kita gunting lagi angka-angka yang lainnya.
Memang dibutuhkan kesabaran dalam membuat sebuah karya. Ya, sudah jadi lagi. Oke, angka 3 sudah jadi lagi. Ya, angka 2-nya sudah jadi. Oke, angka 5 sudah jadi. Jadi angka yang saya bikin hanya sampai angka 6 saja. Sebenarnya angka-angka ini tergantung dari kebutuhan kita saja. Semakin banyak angka yang kita buat, maka semakin akan lebih memudahkan kita dalam kita melakukan atau memperagakan media ini. Karena ini angka-angkanya sudah sampai angka 6 dan kotaknya masih 2 kotak, maka kita akan coba kita menambah kotak lagi. Oke, untuk kotaknya saya tambahkan dengan ini yang saya sudah pernah bikin sebelumnya.
Berikut saya akan memperagakan bagaimana penggunaan media ini terkait dengan konsep perkalian bilangan bulat, yaitu sebagai penjumlahan berulang. Jadi langkah yang pertama adalah misalnya kita ada soal perkalian bilangan bulat, misalnya empat kali 5. Ya, ini soalnya 4 kali 5. Sebenarnya 4 kali 5 ini bukan sesuatu yang sulit untuk dihitung hasilnya, walaupun mungkin pada tingkat anak SD atau mungkin pada zaman modern ini sudah banyak alat-alat yang bisa membantu kita untuk kita melakukan perkalian, misalnya kalkulator. Kan tetapi kenapa perlu kita menanamkan konsep ini kepada anak didik kita? Ya, bahwasannya mereka sebagai seorang peserta didik tidak hanya mengetahui atau menghafal perkalian ini, tetapi asal muasal dari perkalian ini seharusnya diketahui oleh anak-anak kita. Maka untuk itu kita perlu menanamkan konsep ini kepada para siswa SD. Maka untuk itu diperlukanlah media-media ini. Kenapa sehingga kita butuh media dalam menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada siswa? Karena dengan media inilah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan guru itu akan menjadi terkesan, akan mudah diingat oleh siswa itu sendiri. Baik, kita langsung kepada cara menggunakan media ini. Ini ada soal 4 kali 5. Ya. Sesuai dengan nama media ini, yaitu kotak kali isi, maka angka pertama ini, yaitu angka 4, maka ini disebut dengan kotak. Nah, kemudian angka kedua, apapun itu angkanya, maka itu disebut dengan isi. Jadi namanya kotak kali isi. Nah, apabila ada soal perkalian seperti ini, sebagaimana ketentuan tadi bahwa angka pertama yaitu disebut kotak dan angka kedua itu disebut isi, maka langkah pertama adalah kita mengambil kotak sebanyak nilai bilangan pertama, yaitu 4. Maka berarti ada 4 kotak yang kita siapkan. Ya, sekarang seperti ini. Ambil kotaknya. 1, 2, 3, 4. Nah, apabila di sini misalnya angka 5, maka berarti kotak yang kita siapkan itu 5 kotak. Ya. Jadi tergantung nilai angka pertama ini. Itulah jumlah kotak yang harus disiapkan. Ya. Kemudian kali isi. Ya. Isi juga di sini adalah sesuai dengan nilai bilangannya. Ya. Di sini bilangannya 5, maka berarti bilangan yang kita ambil adalah kertas, angka yang kita ambil adalah yang angka 5. Ya. Sebanyak berapa? Sebanyak jumlah kotak yang ada.
maka masing-masing kotak ini diisi dengan satu angka. Nah, caranya seperti ini, kita isi. Ya. Oke. Ini kotak kedua lagi kita isi. Dengan angka yang sama, yaitu angka 5. Yang angka kedua pada soal ini. Oke, semua kotak sudah terisi. Apabila semua kotak ini sudah terisi, maka kotaknya kita pindahkan. Kita pindahkan, kita ambil kotaknya. Ya. Maka yang tersisa adalah tinggal kertas angka. Ya. Kemudian kertas angka ini, maka kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 4 kali 5 itu sesungguhnya adalah penjumlahan berulang dari angka 5 sebanyak 4 kali. Ya. Jadi saya ulangi bahwa sesungguhnya 4 kali 5 itu adalah merupakan penjumlahan berulang dari angka 5 ini sebanyak 4 kali. Jadi itu kata kuncinya. Nah, kalau sudah seperti maka kita jumlahkan. Kita ambil kertas angka yang pertama 5. Kemudian kita jumlahkan yang angka berikutnya 5 tambah 5 10. Kemudian kita ambil lagi angka berikutnya 10 tambah 5 15. Kemudian kita ambil lagi angka berikutnya 15 tambah 5 sama dengan 20. Ya. Sehingga 4 kali 5 itu sama dengan 20. Atau sesuai dengan yang kita perhatikan tadi bahwa 4 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Ya, seperti ini. Oke. Empat kali 5. Oh ya. Oke, seperti itu. Cara menggunakan media ini. Sekali lagi, media ini adalah media yang sangat sederhana. Kenapa saya begitu tertarik dengan menggunakan media ini? Karena menurut saya media ini tidak perlu kita ambil bahan-bahan dari benda-benda yang berharga. Kuncinya adalah bagaimana siswa itu kita bisa antar pemahamannya dengan menggunakan media ini. Oke, saya kira untuk penjelasan tentang media perkalian sebagai penjumlahan berulang cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan beralih kepada media penjumlahan bilangan bulat. Media yang kita lakukan untuk penjumlahan bilangan bulat, maka media yang saya bikin adalah media manik-manik. Ini juga bahannya dari kertas. Ini angka-angka yang saya sudah bikin sebelumnya. Manik-manik bukan angka ya.
kita koreksi. Ini adalah dia menggunakan media manik-manik. Jadi di sini ada dua manik, yaitu manik positif dan manik negatif. Nah, ini manik positif, ini manik negatif. Sekali lagi, media ini untuk menjelaskan kepada siswa tentang operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Yang mana bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Oke, ini sudah ada manik-maniknya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan dari media ini? Ya. Oke, saya coba kita buat beberapa soal tentang penjumlahan pada bilangan bulat. Contoh yang pertama adalah 4 tambah 5. Contoh yang pertama adalah 4 tambah 5. Ya. Pada penjumlahan yang pertama ini, maka yang kita jumlahkan adalah sama-sama bilangan positif. Apabila yang kita jumlahkan ini sama-sama bilangan positif, maka pertama kita lihat angka yang pertama itu angka 4. Maka kita ambil manik positif ini sebanyak angka pertama ini itu 4. Ya. Kemudian angka berikutnya adalah angka 5, juga masih positif. Ya. Karena angkanya positif, maka yang kita ambil juga harus manik positif. Sebanyak 5. Ya. Apabila manik yang ada adalah sama-sama manik positif atau manik yang sama, maka cara meletakkannya adalah hanya dengan menyambung manik yang sudah ada. Seperti ini. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 manik. Maka 4 tambah 5 ini sama dengan 9. Ini adalah penjumlahan pada bilangan positif, dua bilangan positif. Ya. Bagaimana dengan penjumlahan yang dengan angka yang berbeda tambah? Oke, kita buat lagi soal berikutnya. Misalnya negatif 4 ditambah 5 sama dengan. Oke. Ini soalnya negatif 4 ditambah 5. Ya, sebagaimana ketentuannya tadi, ya. Kalau angkanya negatif, maka berarti manik yang kita ambil adalah negatif. Sebanyak apa? Sebanyak nilai angka itu. Jadi yang pertama adalah negatif 4. Maka berarti kita ambil manik negatif ini sebanyak 4. Lalu kita letakkan seperti ini. Ya. Kemudian soal 4 negatif 4 tambah 5. Ya. Angka berikutnya adalah angka positif. Maka berarti yang kita ambil adalah manik positif sebanyak nilai angka ini, yaitu 5. Ya. Kita ambil 5
manik positif. Bagaimana cara meletakkannya? Apabila ada dua manik yang berbeda tanda, maka cara meletakkannya adalah dengan cara berpasangan. Seperti ini. Kita buat berpasangan antara manik positif dan manik negatif. Iya. Kemudian kita perhatikan manik yang tidak punya pasangan. Iya. Maka berarti dari beberapa manik ini ada satu manik yang tidak berpasangan, yaitu manik positif. Ya. Maka dari ini kita dapatkan hasil bahwa negatif 4 ditambah 5 itu sama dengan negatif, sama dengan 1. Karena manik yang tidak berpasangan, yang tidak punya pasangan adalah 1, yaitu manik positif. Sehingga negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk lebih memberikan pemahaman lagi kepada, khususnya kepada anak-anak SD, kita bikin lagi soal berikutnya. 4 ditambah negatif 5. Misalnya 4 ditambah negatif 5. Iya, sebagaimana kita tonton tadi bahwa untuk angka pertama 4, berarti kita ambil manik positif sebanyak 4. Kita letakkan seperti ini. Kemudian ditambah negatif 5. Ya, karena angkanya negatif, maka yang manik yang kita ambil adalah manik negatif sebanyak 5. Nah, lalu bagaimana cara meletakkannya? Diletakkan secara berpasangan. Ambil sebanyak 5. Ya, 5. Ya. Ya. Kemudian kita perhatikan manik yang tidak punya pasangan. Ya. Manik yang tidak punya pasangan itu adalah hasil. Ya. Maka dari manik-manik ini, manik yang tidak punya pasangan adalah manik negatif sebanyak 1 manik. Maka ini adalah merupakan hasil. Jadi 4 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan penjumlahan sama-sama bilangan negatif? Contoh. Negatif 4 ditambah negatif 5. Negatif 4 ditambah negatif 5. Iya, pertama kita lihat angka pertama adalah negatif 4, maka berarti yang kita ambil adalah manik negatif sebanyak 4. Tekan. Kemudian tambah negatif 5. Iya, angka berikutnya juga negatif, maka yang kita ambil adalah manik negatif juga sebanyak 5. Nah, sebanyak 5. Kemudian bagaimana cara meletakkannya? Sebagaimana tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa apabila maniknya sama atau sejenis, maka tinggal menyambung manik yang sudah ada, tidak dipasangkan. Lihat. Dan semua jumlah manik ini adalah merupakan hasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi semuanya ini adalah hasil. Ada 9 manik negatif. Maka kita dapatkan hasilnya, negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Ya.
Demikianlah penjelasan dari media pembelajaran yang saya buat dari bahan yang saya sediakan di kertas, yaitu media yang pertama tadi, yaitu media kotak kali isi, yaitu untuk menjelaskan tentang konsep perkalian sebagai penjualan berulang. Dan yang kedua ini adalah media kedua ini adalah media manik-manik untuk menjelaskan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.